Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kali ini akan menjelaskan materi mengenai estimasi hasil tangkapan maksimum lestari atau MSY dengan menggunakan model produksi surplus. Nah, ada dua yang akan kami bahas pada kali ini, yaitu model Schaeffer dan model Fox. Nah, Speer and Venema tahun 1999 mengemukakan bahwa model produksi surplus ini berkaitan dengan suatu stok secara keseluruhan, upaya total dan hasil tangkapan total dari suatu stok tanpa memasukkan secara rinci beberapa hal seperti parameter pertumbuhan dan mortalitas, atau juga pengaruh dari ukuran mata jaring terhadap umur ikan yang tertangkap dan lain-lain. Nah, model produksi surplus ini diperkenalkan oleh Graham tahun 1935. Tujuan penggunaan dari model produksi surplus ini adalah untuk menentukan tingkat upaya optimum, yaitu suatu upaya yang dapat menghasilkan suatu hasil tangkapan maksimum yang lestari tanpa mempengaruhi produktivitas stok secara jangka panjang, yang biasa kita sebut dengan istilah MSY. Karena model-model holistik ini sangat lebih sederhana dibandingkan dengan model analitik, maka data yang diperlukan juga lebih sedikit. Nah, sebagai contoh, model-model ini tidak perlu menentukan kelas umur, sehingga dengan demikian tidak perlu penentuan umur. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa model produksi surplus banyak digunakan di dalam estimasi stok ikan di perairan tropis. Model produksi surplus ini dapat diterapkan bila dapat diperkirakan dengan baik tentang hasil tangkapan total berdasarkan spesies dan atau hasil tangkapan per unit upaya per spesies dan atau CPUE berdasarkan spesies dan upaya penangkapannya dalam beberapa tahun. Nah, upaya penangkapan ini harus mengalami perubahan substansial selama waktu yang dicakup. Kemudian, asumsi-asumsi yang digunakan dalam model produksi surplus menurut Speer and Venema tahun 1999 adalah asumsi dalam keadaan equilibrium, kemudian asumsi biologi yang dirumuskan dengan lengkap oleh Rickert tahun 1975, dan juga asumsi terhadap koefisien kemampuan menangkap. Nah, langsung saja kita bahas mengenai dua model yang biasa digunakan dalam model produksi surplus ini, yaitu model Schaeffer dan model Fox. Berikut adalah penjelasan dari kedua model tersebut. Disimak ya. Nama saya Cho Istri Agung Aprilianti Tusnaya Putri, NIM C24170022. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai metode Schaeffer. Jadi, metode Schaeffer ini merupakan pengembangan dari metode Graham 1935, di mana persamaan umumnya yaitu yang pertama, di sini ada CI per FI, di mana A ditambah B dikali FI. Seperti yang kita ketahui bahwa CI itu merupakan tangkapan, kemudian FI itu merupakan effort. Nah, setelah kita menulis persamaan umum CI per FI sama dengan A plus B dikali FI, kemudian yang kedua itu dapat dinyatakan sebagai CI sama dengan A dikali FI ditambah B dikali FI kuadrat. Ini merupakan persamaan yang kedua. Kemudian untuk upaya optimum atau F optimum atau FMSY diperoleh dengan cara menyamakan turunan pertama, yaitu CPUE sama dengan 0. Maka diperoleh persamaan CPUE sama dengan CI per FI yang diturunkan sama dengan A dikali 2B per FI dikali FI sama dengan 0. Ini merupakan persamaan 3. Kemudian persamaan 4-nya yaitu didapatkan F optimum sama dengan FMSY, di mana rumusnya sama dengan min A per 2B. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari F optimum atau FMSY adalah min A per 2B. Selanjutnya yang kedua yaitu
Nilai tangkapan optimum atau MSY diperoleh dengan cara disubstitusikan nilai upaya optimum atau F optimum ke persamaan 4, di mana diperoleh CMSY sama dengan C optimum sama dengan A dikali min A per 2B ditambah B dikali min A per 2B kuadrat, sehingga CMSY didapatkan min A kuadrat per 4B. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari CMSY itu adalah min A kuadrat per 4B, di mana itu merupakan rumus dari Schaeffer 1954, sehingga penggunaan satu persamaan dapat menduga parameter-parameter fungsi produksi surplus dan meregresikan data runtut waktu atau time series, dan jumlah tangkapan atau batch, dan upaya atau effortnya. Sekian ya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan model Schaeffer. Model Schaeffer mengasumsikan populasi pertumbuhan logistik, yakni meningkat secara cepat di awal. Namun, laju pertumbuhan melambat dengan meningkatkan upaya. Menurut Kopolen-Pascoe 1998 dalam Tirokio 2005, model ini menetapkan dua hasil dasar, yaitu pertama, upaya penangkapan adalah suatu fungsi linier dari ukuran populasi atau tangkapan persatuan upaya. Kedua, jumlah tangkapan adalah suatu fungsi parabola dari upaya penangkapan menurut Widodo 1986 dalam Tirokio 2005. Sekian, terima kasih. Model produksi surplus yang kedua yaitu model Fox. Model Fox merupakan suatu model alternatif yang diperkenalkan oleh Fox itu sendiri pada tahun 1970. Model Fox memiliki asumsi, yaitu populasi dianggap tidak akan punah, kemudian yang kedua populasi sebagai jumlah dari individu ikan. Model Fox mempunyai keuntungan dan kerugian. Keuntungan model Fox yaitu dapat memberikan informasi yang menggambarkan perencanaan pengembangan perikanan di masa yang akan datang. Sedangkan kerugiannya, jika memperoleh nilai B yang positif, maka tidak dapat melakukan pendugaan stok maksimum maupun effort minimum. Model Fox memiliki karakter bahwa pertumbuhan biomasa mengikuti model pertumbuhan Gompert dan penurunan tangkapan persatuan upaya atau biasa disebut dengan CPUE atau disimbolkan dengan CT per FT terhadap upaya penangkapan atau FT mengikuti pola eksponensial negatif. Apabila CT per FT atau tangkapan persatuan upaya diplotkan terhadap upaya tangkapan atau FT, maka akan menghasilkan garis lengkung yang mendekati 0 seiring dengan pertambahan upaya. Namun, dia tidak pernah menyentuh sumbu F. Jadi, untuk grafiknya itu seperti ini. Dia akan menurun seiring dengan bertambahnya upaya tangkapan. Dia akan menurun dan mendekati 0, namun dia tidak pernah menyentuh sumbu F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adrianti, NIM C258 dari kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan sebuah jurnal tentang model produksi surplus. Judul jurnal ini yaitu Penentuan Status Pemanfaatan dan Pengelolaan Ikan Tongkol Auxis rosei yang tertangkap di perairan Bolaang Mongondo Selatan dan Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Jurnal ini ditulis oleh Deeng et al. 2020. Penelitian mengenai ikan tongkol ini dilakukan karena ikan tongkol jenis Auxis rosei merupakan salah satu sumber daya ikan pelagis yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kegiatan perikanan tongkol di Indonesia masih dipusatkan pada masalah penangkapan, sedangkan perhatian mengenai aspek biologi serta lingkungannya baru berkembang beberapa tahun. Di Sulawesi Utara itu sendiri lebih menitik beratkan pada pengembangan perikanan, termasuk pada pengusahaan tongkol, yaitu dalam hal penangkapan serta eksploitasi sumber daya perikanan. Data mengenai tingkat pemanfaatan suatu sumber daya perikanan
itu sangat penting karena akan menentukan status apakah pemanfaatan sumber daya tersebut kurang optimal atau berlebih. Pemanfaatan sumber daya ikan yang berlebihan itu dapat mengancam kelestarian dari sumber daya ikan itu sendiri. Dengan mengetahui tingkat pemanfaatan sumber daya tongkol, diharapkan dapat dilakukan pengelolaan secara terencana, berkelanjutan, dan lestari. Nah, salah satu pendekatan untuk memprediksi pengelolaan sumber daya ikan ini yaitu melalui permodelan. Model yang paling sederhana dalam dinamika populasi ikan ini yaitu model produksi surplus atau MPS. Nah, model ini pada umumnya digunakan dalam penilaian stok ikan hanya dengan menggunakan data hasil tangkapan serta upaya tangkap yang umumnya tersedia. Melalui MPS ini dapat diprediksi potensi sumber daya ikan, jumlah maksimum tangkapan yang menjamin kelestarian sumber daya, serta alokasi jumlah optimum upaya penangkapan atau trip kapal yang dioperasikan agar sumber daya ikan ini tetap lestari serta ekonomis. Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan yaitu data sekunder tentang hasil tangkapan ikan tongkol dan upaya tangkap yang diambil dari Dinas Kelautan dan Perikanan Bolaang Mongondo Selatan dan Bolaang Mongondo Timur Sulawesi Utara selama tahun 2009 sampai dengan 2017. Selanjutnya, metode analisis data. Model penduga yang dianalisis dan dievaluasi yaitu model Schaeffer, model Fox, model Snow, model Walter Hilburn, model Clark Yoshimoto Puli atau CYP. Kemudian berdasarkan hasil yang telah dievaluasi tersebut, cara statistika yaitu kesesuaian tanda, nilai R kuadrat, nilai validasi, nilai signifikansi koefisien regresi model akan diperoleh suatu model yang terbaik dari sebagai penduganya. Nah, dari model tersebut kemudian dapat dihitung nilai si MSY, upaya tangkap optimum atau R optimum, tingkat pemanfaatan, tingkat pengusahaan sumber daya perikanan tongkol. Pada penelitian ini mencakup pembentukan model, pendugaan parameter atau koefisien, serta pengujian model. Nah, pengujian model meliputi pendugaan parameter dan pemeriksaan validasi model. Kegiatan tersebut dimulai dengan pengumpulan data empirik. Untuk ukuran akurasi dapat digunakan koefisien determinasi atau R kuadrat. Sedangkan untuk ukuran ketelitian serta ketegaran digunakan taraf nyata atau alfa. Untuk uji F dan uji T, taraf nyata atau alfa yang digunakan yaitu 5%. Nah, sekian dari saya. Untuk mengenai hasil pengolahan data serta kesimpulannya akan dijelaskan oleh saya, Fitri Rizky. Halo teman-teman, nama saya Fitri. Jadi saya akan menjelaskan penerapan dari model produksi surplus. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, jadi saya menggunakan data sekunder yaitu dari jurnal TFO 2020. Jadi di situ terdapat data penangkapan ikan tongkol di perairan Sulawesi Utara yaitu 9 tahun data penangkapan dari 2009 sampai 2007. Jadi teman-teman, sebelumnya untuk melakukan perhitungan ini saya menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Data tersebut akan saya tentukan seperti ini. Jadi dari data tersebut kita akan mencari nilai CPUP dan CPUP untuk menghitung model Schaeffer maupun model Fox dibandingkan model mana yang lebih tepat. Nah, kemudian perhitungan tersebut sesuai dengan telah saya jelaskan. Kemudian kita memasuki model Schaeffer, kita akan mencari nilai intercept maupun nilai stok dan nilai R kuadrat. Nah, nanti akan digunakan F sebagai X dan CPUS sebagai data Y. Kemudian akan diperoleh nilai A, B, dan R kuadrat seperti ini. Kemudian dari data tersebut kita dapat memperoleh nilai FMSY dan MSY serta nilai TAC yang akan kita cari menggunakan rumus yang sudah dijelaskan. Hasil yang saya peroleh akan saya tampilkan sebagai berikut. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan dari metode Fox. Nah, untuk metode Fox ini untuk mencari nilai A dan B kita menggunakan data F sebagai X dan data dan CPUS sebagai Y. Kemudian nanti akan diperoleh nilai A, nilai B, nilai F. Kemudian dari data A dan B tersebut dapat kita cari nilai FMSY, MSY, dan nilai TAC.
Kemudian setelah kita peroleh data-data seperti berikut, kita bandingkan antara R² dari metode Fox dengan R² dari metode Saver. Nah, dari perhitungan saya ini ternyata nilai metode Saver R²-nya lebih besar daripada nilai metode Fox. Itu diketahui bahwa nilai R² metode Saver sebesar 75,9%, sedangkan untuk metode Fox yaitu sebesar 72,3%. Kita dapat mencari atau kita dapat menggambarkan sebuah grafik antara nilai C aktual, C yang kita dapatkan dari lapangan dengan C dugaan dari model Saver ini. Nah, dari yang saya olah didapatkanlah grafik seperti ini. Nah, dari data ini, dari grafik ini ternyata tidak kita lihat tidak jauh berbeda antara model Saver dengan C aktual di lapangan. Nah, namun dari data tersebut kita dapat menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa grafik itu menunjukkan pola tahunan yang berbeda tentunya antara data aktual dengan data model Saver. Nah, hasil tangkapan oleh nelayan atau data aktual ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan model Saver yang telah kita coba.